di 20050020013. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dan bahas tentang kesehatan mental. Dan video ini juga dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Menurut Yusuf, pada tahun 2011 dalam buku Denafit Kafaryani menyatakan bahwa kesehatan mental itu mengacu pada 3 hal. Yang pertama itu bagaimana seseorang bisa berpikir, merasakan, dan menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu bagaimana seseorang bisa mengevaluasi solusi yang alternatif yang berbeda dan bagaimana caranya untuk mengambil keputusan terhadap keadaan yang sedang dialaminya. Nah, dalam proses pembelajaran, kesehatan mental itu sangat berpengaruh dikarenakan kesehatan mental itu mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku seseorang. Hal ini dikarenakan kesehatan mental itu merujuk kepada perkembangan yang dimana setiap individu itu atau orang itu akan mengalami perkembangan yang berbeda baik secara fisik maupun secara psikis, seperti itu. Yang pertama, menciptakan pola hidup yang sehat seperti makan makanan yang sehat, melakukan sedikit olahraga, dan membiasakan diri untuk tidur dengan cukup, seperti itu. Nah, yang kedua itu saya menghindari lingkungan yang toksik apabila saya berada di lingkungan yang toksik. Jadi ketika saya berada di lingkungan toksik, saya akan cepat-cepat cut off karena berada di lingkungan toksik itu akan membuat tekanan pada diri saya dan hal tersebut itu akan mengganggu kesehatan mental. Jadi teman-teman, lingkungan toksik itu sangat mengganggu kesehatan mental. Jadi hindari sebisa mungkin. Nah, yang ketiga itu ketika saya sedang stres, saya akan mengalihkannya dengan hal-hal atau semacamnya yang membuat saya menjadi merasa senang, seperti menonton film, makan makanan yang enak, atau pergi keluar untuk menyegarkan pikiran. Ketika kesehatan mental saya terganggu, saya berusaha untuk mengalihkannya atau mengalihkan diri saya sendiri dengan melakukan aktivitas yang bisa membantu membuat saya menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi jika dengan itu saya masih belum membaik, saya akan berusaha untuk berbagi pengalaman saya kepada teman saya atau orang terpercaya atau keluarga atau konselor untuk membuat saya merasa lebih lega. Karena menurut saya dengan bercerita itu membuat saya menjadi sedikit lega karena telah mengeluarkan sedikit perasaan yang telah saya rasakan. Namun jika masih belum bisa membuat saya membaik juga, saya akan melakukan konsultasi dengan ahlinya untuk mendapatkan bantuan segera mungkin karena saya tidak mau kesehatan mental saya itu terganggu secara terus-menerus. Cara saya merespon ketika saya mengalami gangguan kesehatan mental adalah mencari tahu dulu apa penyebabnya. Misalnya, ketika saya lagi stres atau lagi capek dari tugas atau masalah yang sedang saya hadapi, yang terjadi antara keluarga, teman, atau orang-orang terdekat saya. Nah, ketika kita sudah mengenali gejalanya dan mencari tahu nih apa penyebabnya, saya akan menceritakan apa yang sedang saya rasakan dan mencoba hal-hal baru yang membuat saya itu menjadi lupa atau membuat saya menjadi merasa sedikit bebas dari tekanan-tekanan yang menekan saya, seperti itu. Memang setiap orang itu memiliki respon yang berbeda ketika sedang mengalami gangguan kesehatan. Tetapi menurut saya dengan bercerita itu entah kepada teman, entah kepada orang yang terpercaya, kepada keluarga atau konselor, itu akan membantu kita menjadi lebih baik lagi karena ibaratkan gelas kosong yang diisi secara terus-menerus dengan air pada akhirnya akan tumpah karena sudah tidak tertampung lagi, seperti itu. Sama dengan pikiran kita atau dengan tubuh kita, seperti itu, teman-teman.
Menurut Derajat pada tahun 1988 menyatakan bahwa kesehatan jiwa itu adalah keselarasan hidup yang dicapai antara fungsi jiwa, kemampuan mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan serta kemampuan diri secara positif. Nah, beliau juga menegaskan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana individu itu terlindungi dari gejala gangguan jiwa dan dari gejala penyakit jiwa. Seperti itu. Jadi gangguan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan yang dialaminya oleh siswa itu akan menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Dan hal ini akan menjadikan kurangnya kualitas belajar. Seperti itu. Nah, siswa yang sedang mengalami kesehatan mental yang buruk itu akan mengalami gangguan dalam konsentrasi dan kehilangan motivasinya dalam belajar. Hal ini itu dikarenakan permasalahan atau perasaan yang sedang mereka hadapinya itu membuat pikiran mereka menjadi tidak fokus, menjadi terpecah belah gitu. Sehingga siswa menjadi tidak fokus dalam belajar. Dan siswa yang mengalami kesehatan mental yang buruk itu biasanya cenderung lebih diam dan membuat dirinya atau menarik dirinya menjadi tidak ingin berinteraksi lagi. Seperti itu, teman-teman. Yang pertama, pendidik bisa meningkatkan kesadaran betapa pentingnya tentang kesehatan mental dengan cara melakukan diskusi secara besar seperti seminar atau semacamnya, atau melakukan diskusi-diskusi kecil yang membahas tentang isu-isu kesehatan mental dan bagaimana caranya untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya pendidik juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, yang menyenangkan, yang aman, dan bebas dari stres yang berlebihan. Seperti itu. Jadi pendidik itu melakukan pendekatan kepada siswanya dengan cara memberikan dukungan emosional dan mengidentifikasi serta merespon nih tanda-tanda stres atau tanda-tanda gangguan kecemasan pada siswa dengan cepat. Seperti itu. Selain itu, pendidik juga bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk siswa yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Seperti itu. Karena tugas seorang pendidik itu kan tidak hanya menjadi jembatan untuk sharing ilmu aja gitu, tetapi tugas pendidik itu kan menjadi orang tua kedua di sekolah, yang dimana itu tugasnya harus bisa membimbing, membina, seperti itu. Nah, yang terakhir itu pendidik bisa melakukan kolaborasi antara orang tua atau konselor agar bisa mengenangani dengan tepat, dengan cepat gitu gejala-gejala gangguan kesehatan yang sedang dialami oleh siswa, seperti itu. Nah, itu dia jawaban-jawaban saya mengenai pertanyaan seputar kesehatan mental. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.